sediakan dan kemudian nanti akan kita coba sambungkan nih dengan kehidupan kita sehari-hari, dengan pengalaman teman-teman atau, dengan apa yang biasa mungkin teman-teman sudah alami ya. Untuk keseluruhan teknik yang Arsika sediakan ini sebetulnya semuanya berkaitan ya, intinya sih mengenai bagaimana sih cara kita untuk berkomunikasi dengan orang lain. Karena komunikasi ini akan digunakan dalam segala momen ya, baik itu ketika teman-teman nanti misalnya diwawancara atau melakukan presentasi di tempat kerjanya atau pada saat melakukan pemasaran gitu ya. Apalagi teman-teman yang bergelut di dunia marketing ini penting banget ya untuk bisa berkomunikasi dengan baik. Karena tujuannya apa? Supaya tentu produk yang ditawarkan ini bisa menarik konsumen gitu ya. Diharapkan kan konsumennya nanti pada akhirnya misalnya bisa join dengan perusahaannya atau membeli produknya gitu ya. Untuk yang teman-teman yang mungkin jarang berbicara gitu ya, jarang melakukan komunikasi dengan orang lain, kemudian hampir nggak pernah tampil mungkin ya di depan umum, itu kan nanti akan menjadi suatu apa ya, tantangan nih untuk teman-teman bisa berbicara di depan umum karena ini kan butuh teknik ya, butuh teknik dan juga butuh jam terbang ketika kita akan melakukan presentasi atau berbicara di depan umum. Kalau teman-teman nggak ada latihan, nggak ada persiapan, ini pasti nanti ketika presentasi akan, apa ya, mungkin nanti bisa blank gitu ya, kan karena nanti pasti akan ada rasa grogi. Nah, biasanya kalau rasa groginya ini nggak bisa dikontrol, nanti biasanya suka blank ya, ketika presentasinya. Kan nggak mungkin ya, maksudnya nggak lucu gitu kalau kita sebagai presenter, kita yang menampilkan acara tersebut, yang harusnya menyampaikan gitu ya, tiba-tiba kitanya lupa atau misalnya sama sekali nggak inget gitu ya, "Aduh apa sih yang mau diomongin hari ini?" Misalnya gitu ya. Nah, jangan sampai itu terjadi. That's why kita harus latihan. Jadi sebelum misalnya teman-teman diminta untuk presentasi, nanti nih misalnya udah masuk kerja, misalnya Mbak Roslina nih diminta sama atasannya, besok ketemu sama klien ya, kamu jelasin nih produk terbaru kita. Aduh bos, jangan saya dong, saya tuh nggak bisa ngomong di depan mereka, grogi bos, misalnya gitu ya. Nah kalau misalnya kita menyikapi hal ini atau kita misalnya diminta nih untuk bisa apa presentasi gitu kan, atasannya udah percaya nih, ayo kamu yang maju misalnya gitu ya, tapi kitanya menolak. Gimana tuh kira-kira pendapat teman-teman? Kira-kira bosnya kecewa nggak? Pasti kecewa ya. Terus kok gitu? Kamu kan kerja di sini, apapun tugasnya harusnya kamu bisa melakukan itu gitu kan ya. Nah, kalau misalnya teman-teman menolak, otomatis nanti apa ya, imbasnya gitu ya, mungkin nanti bosnya nggak akan percaya lagi nih sama kita gitu ya. Kemudian mungkin nanti kalau ketika ada kenaikan jabatan dan sebagainya, mungkin kita nanti agak dipending gitu ya. Nah, ini jangan sampai terjadi nih. Nah, kemudian kalau misalnya kita siap nih gimana? "Oh iya Bos, siap. Materinya boleh tahu Bos yang mana nih?" Misalnya gitu. Dikasih materinya, kita lakukan persiapan dengan baik. Kemudian besok misalnya presentasi, kita udah siap gitu ya. Jadi ketika misalnya teman-teman melakukan presentasi, kadang ada yang sangat formal gitu ya, misalnya di ruang meeting, terus ada atasan, ada klien dan orang-orang penting di dalamnya, atau mungkin cuma misalnya kalau marketing kan paling ketemunya sambil makan siang gitu ya, di dalam, kondisinya yang santai gitu ya. Kalau meeting kan terkesannya serius gitu ya, serius terus formal banget gitu. Tapi kan ada juga nih si marketing yang mungkin ketemu kliennya pada saat makan siang atau misalnya lagi sore gitu ya, tapi ketemunya mungkin di tempat makan, nggak di ruangan meeting gitu ya, nggak yang kaku banget gitu. Nah ini juga sama tetap komunikasinya tetap kita gunakan. Komunikasi yang baik tentunya ya, bagaimana cara kita menyampaikan supaya mereka paham dan mengerti gitu dan pada akhirnya mereka bisa join sama perusahaan kita tadi gitu, sesuai dengan goals-nya gitu ya, visi dan misi dari si marketing itu sendiri apa gitu. Nah, kemudian untuk presentasi ini apakah hanya digunakan pada saat momen melakukan presentasi aja atau tidak? Tidak ya. Setiap hari udah presentasi belum sih? Udah ya, setiap hari itu kita melakukan presentasi, tapi tidak secara formal. Misalnya nih, Mbak Lucy nih punya adik, adiknya nanya, "Kak, ini gimana sih caranya bikin gambar ini?" Misalnya gitu ya. Terus dijelasin sama Mbak Lucy, "Oh ini deh caranya begini, kamu bikin garisnya dulu," misalnya gitu. "Nanti kamu bikin lengkungnya, nanti kalau udah ada sketsanya baru kita warnain." Nah gitu ya. Nah kurang lebih kalau seperti ini pun sama nih, ini adalah bentuk sebuah presentasi tapi tidak formal gitu ya. Ya intinya kita menyampaikan sesuatu kepada orang lain dan ini
presentasi itu nggak melulu mengenai hal-hal yang ilmiah misalnya gitu ya, hal-hal yang kayaknya, betul-betul apa ya, misalnya seperti ada kajian apa yang amat sangat kayaknya terlalu serius dan penting, nggak melulu hal itu gitu ya. Presentasi itu dalam berbagai hal, termasuk dalam kehidupan kita sehari-hari juga gitu ya. Nah, untuk teman-teman misalnya yang seperti ini, yang sudah misalnya melakukan atau menjelaskan kepada adiknya misalnya atau ibunya nih ditanya, "Ma, bikin telur dadar tuh gimana sih? Gini loh caranya nih, telurnya pertama kamu iris bawang," misalnya. Nah, kayak gitu ya. Itu juga sama, itu adalah sebuah bentuk presentasi, di mana kita menjelaskan gitu ya, men-share ilmu gitu ya, share knowledge kita gitu ya ke orang yang ingin misalnya memang bertanya atau ada orang yang ingin tahu dan menurut kita memang itu kayaknya penting deh orang lain tahu, itu juga bisa kita presentasikan gitu ya. Nah, kemudian untuk melakukan presentasi ini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Ketika teman-teman nanti melakukan presentasi secara formal ya, itu kan biasanya ada opening, ada body, ada closing. Betul ya? Nah, ketika opening ini teman-teman jangan lupa untuk memperkenalkan diri, greetings dulu ya, greetings, kemudian memperkenalkan diri, kemudian nanti baru nih singgung atau mulai masuk ke topik yang akan dibicarakan. Gitu ya. Kemudian setelah opening nanti ada body. Nah, body ini isinya adalah materi yang akan kita sampaikan ketika kita melakukan presentasi tersebut. Ini harus dipersiapkan dengan matang. Jangan sampai yang sudah saya bahas tadi di awal ya, jangan sampai kita yang mau kasih materi kita sendiri lupa, malah misalnya sampai blank gitu ya. Kalau sekarang kayaknya nggak ada cerita lagi blank ya, soalnya kan biasanya suka dibantu sama slide, bener ya? Kita kadang suka pakai slide, dibantu dengan slide. Jadi ketika kita lupa, nanti bisa lihat slide-nya gitu. Tapi jangan terus-terusan ngeliatin ke slide ya kan, nanti dikirain kita nggak melakukan persiapan sama sekali. Jadi kita kelihatan cuma baca aja gitu ya. Orang kan nanti si audiensnya pasti bosan ya dengerin kita seperti baca itu aja, bener nggak? Pernah kan ikut seminar atau presentasi mungkin ya atau waktu di sekolah nih, bedakan dengan misalnya si pembicaranya yang atraktif gitu ya, terus kemudian interaktif dengan si audiensnya, kemudian si speakernya mungkin jalan nih ke audiensnya gitu ya, dibandingkan dengan si pembicara atau speakernya yang cuma duduk sambil baca slide. Membosankan ya. Pasti udah kabur itu saya yakin si audiensnya satu persatu keluar ruangan gitu ya, karena udah bete duluan. Loh kok ngejelasinnya gini sambil duduk aja gitu kan, kayaknya kurang menarik gitu kan. Apalagi nanti misalnya seminarnya atau presentasinya sekitar 1 atau 2 jam, udah pasti ngantuk ya. Bete, ngantuk, rasanya udah pengen keluar aja gitu ya kan. Nah, kemudian nanti setelah melakukan presentasi ini, setelah menyiapkan materi, jangan lupa biasanya kan kalau misalnya mau presentasi, misalnya besok mau presentasi nih, biasanya materinya kan udah dikasih dari beberapa hari sebelumnya ya. Nah, ini nanti bisa kita hafalkan, bisa kita pelajari dan pahami betul-betul. Sekiranya misalnya, duh kayaknya ini materinya agak susah nih, silakan cari sumber lain gitu ya untuk menambah. Siapa tahu nanti audiensnya ada yang tanya ya kan. Pas tanya, jangan-jangan karena kita terpatok sama materi yang dikasih, nanti kita nggak bisa jawab gimana gitu ya. Jadi cari sumber-sumber lain nih yang bisa menambah pengetahuan tentang presentasi tersebut gitu ya. Kemudian setelah menghafalkan materi, jangan lupa nanti lakukan sesi tanya jawab dengan si audiensnya. Barangkali di antara mereka ada yang kurang paham gitu ya dengan apa yang kita jelaskan. Kemudian mungkin pas lagi kita jelasin, merekanya mungkin ada yang lagi ke toilet, ada yang lagi terima telepon gitu ya, ada yang nggak konsen gitu ya. Kemudian nanti setelah ada tanya jawab, jangan lupa nanti pas penutupan kasih rangkuman. Jadi nanti teman-teman merangkum keseluruhan isi dari si presentasi tersebut ya untuk karena ini momen paling penting ketika teman-teman presentasi. Supaya apa? Supaya terngiang-ngiang gitu ya, supaya diingat sama si audiensnya bahwa oh tadi tuh ternyata ngejelasin ini. Biasanya kan penjelasannya mungkin antara 30 sampai 1 jam misalnya gitu ya. Itu kan terlalu banyak ya. Mungkin di antara mereka udah pusing duluan, mungkin ya kita juga kan sama ya kalau ngedengerin terlalu lama orang ngomong itu kayaknya nggak mungkin ketangkap semua ya, nggak mungkin keserap semua. Nah, untuk di rangkumannya atau nanti pas penutupan dikasih nih, ini loh kesimpulannya dari A sampai Z tadi yang saya jelasin tuh ini aja, misalnya gitu ya. Jadi dipersingkat supaya mereka ingat, oh intinya ini gitu. Jadi nanti setelah seminar atau webinarnya selesai atau presentasinya selesai, jadi mereka tetap ingat gitu. Jelas ya? Kurang lebih seperti itu nih untuk teknik presentasinya. Mungkin di antara teman-teman ada yang pernah datang ke bank misalnya ya, ada customer service, ketemu nih sama customer service-nya. Sama tuh dia juga setiap hari melakukan presentasi.
Tapi kelihatannya udah hafal betul kan ya, udah hafal betul dengan produknya karena mungkin mereka setiap hari melakukan itu ya. Nah, kemudian apakah nih ketika kita bertanya mereka nggak bisa jawab, atau misalnya ketika misalnya mereka menjelaskan apakah mereka hanya melihat ke komputernya aja misalnya gitu, atau ada interaksi dengan kita. Biasanya customer service kan biasanya suka ada interaksi dengan kita ya, menawarkannya wah se apa ya, dia tuh kelihatannya seperti antusias banget gitu ngelihat ada nasabah datang, kayaknya welcome banget ya, senyum segala macam kan kitanya jadi nyaman ya. Nah, begitu juga presenter nih, presenter juga harus bisa menampilkan sesuatu yang amazing gitu ya supaya si audiensnya nggak kabur, supaya audiensnya betah nih dengerin si pembicara ini gitu ya. Jadi jangan sampai kita membosankan. Kalau udah membosankan ya otomatis mereka satu persatu nanti keluar nih dari ruangan gitu ya. Mau ke kamar mandi, mau ke toilet segala macam. Nah, itu nanti satu-satu tuh hilang. Nah, jangan sampai seperti itu ya. Jadi kita harus memperhatikan betul nih bagaimana cara kita untuk bisa presentasi dengan baik ya. Karena nanti presentasi ini akan digunakan ketika teman-teman wawancara. Wawancara melakukan presentasi nggak? Oh iya, pas ditanya nih misalnya, Mbak Nazila ini kemampuannya apa ya? Misalnya gitu ya. Kan misalnya si pewawancara kan nggak tahu nih, ini Mbak Nazila nih kemampuannya apa ya? Nah, kita lakukan tuh presentasi, kita berbicara di depan mereka gitu ya. Oh, baik Bu, terima kasih atas pertanyaannya. Kebetulan kemampuan saya adalah misalnya mampu mengoperasikan komputer. Kebetulan saya, background pendidikan saya dari teknik komputer misalnya gitu ya. Nah, ini juga sama nih kita melakukan presentasi. Kalau kita sudah pandai berkomunikasi, sudah pandai berbicara gitu ya, sudah pandai mengatur kata-kata, karena mungkin kita sering latihan, kita sering mendengar, dan juga sering melihat orang melakukan presentasi, biasanya kata-katanya sudah tersusun rapi ya, enak gitu didengarnya. Dibandingkan misalnya gini, silakan nih Mas Dandi ceritakan tentang diri Anda. Ya gimana ya Bu, ya saya mah gini aja, misalnya gitu ya jawabannya, seadanya gitu ya. Misalnya ya saya orangnya pekerja keras sih Bu, terus saya juga orangnya disiplin, misalnya gitu ya. Enak gak didengarnya? Kurang ya. Jadi terlihatnya kurang profesional, jadi kurang bisa meyakinkan si pewawancaranya. Tujuannya diwawancara kan kita biar diterima ya kan, harapan kita kan biar diterima gitu ya. Termasuk dari mereka kan nanti akan menilai juga nih dari cara kita berbicaranya, melakukan presentasi atau ketika kita memasarkan diri kita pada satu wawancara, mereka juga kan menilai. Itu di wawancara ini gabungan ya, gabungan dari kita memasarkan diri, kita melakukan presentasi, kita melakukan berbicara juga nih di depan umum gitu ya. Jadi nanti ketika teman-teman mau paling ini wawancara dulu deh misalnya kalau misalnya untuk presentasi kan kayaknya lingkupnya terlalu jauh gitu ya, mungkin nggak mungkin semua presentasi kan istilahnya ya. Jadi minimal untuk wawancara dulu deh nih persiapkannya ya, cara bicaranya, kemudian sikap, kemudian teman-teman harus tahu dulu nih kemampuannya apa gitu ya supaya nanti ketika melakukan presentasi di depan si pewawancara tersebut kita terlihat profesional gitu ya kayaknya wah misalnya kata Mbak Novia, terima kasih Bu, saya Novia Gabriela, Ibu bisa panggil saya Novi misalnya gitu ya. Saya adalah seorang lulusan dari apa gitu ya, jurusan sekolahnya, background pendidikannya apa. Kebetulan saya sudah memiliki pengalaman kerja Bu, misalnya gitu ya. Nah, untuk pengalaman kerja saya sebelumnya kebetulan sesuai juga nih dengan posisi yang saya lamar di perusahaan Ibu, misalnya gitu ya. Kan enak tuh ngomongnya kalau kayak gitu dibandingkan misalnya kita nunggu nunggu pertanyaan jawab dibandingkan seperti itu gitu ya. Misalnya ditanyain cuma satu, biasanya si pewawancara nanyanya cuma gini, ceritakan tentang diri Anda misalnya. Nah, kita tuh harus udah punya konsep gitu ya. Kira-kira kalau ditanya gitu jawabannya apa ya? Apa yang akan kita presentasikan ya di depan mereka? Apakah mau membicarakan tentang hal pribadi aja? Misalnya nih, kata Mbak Lucy, ya Bu, saya adalah Lucy Septi. Saya minta tolong banget Bu untuk diterima di perusahaan ini. Soalnya saya butuh banget nih Bu kerjaan ini. Soalnya saya tuh menghidupi keluarga saya juga Bu. Ayah saya udah nggak kerja, ibu saya udah nggak kerja, misalnya gitu ya. Terus ke situ, apakah itu yang akan kita presentasikan di depan pewawancara? Bukan ya, nggak mungkin ya. Mereka juga kayaknya nggak akan peduli sih sebetulnya ya. Karena yang mereka pedulikan apa? Kemampuan kita, kompetensi kita, keahlian kita, pengalaman kita yang sesuai dengan posisi yang kita lamar itu. Makanya kita harus tahu dulu nih ketika misalnya, wah besok mau wawancara nih, siap-siap dari sekarang nih, kira-kira apa sih yang perlu kita siapin gitu ya.
harus tahu dulu kemampuan kita sendiri apa. Jangan sampai begitu besok wawancara, kitanya nggak tahu apa-apa, apa yang mau diomongin gitu kan. Kan nggak lucu ya, momen yang ditunggu-tunggu, begitu hari H-nya datang, kitanya malah nggak tahu nih mau ngomongin apa. Nah, jangan sampai seperti itu. Jadi harus latihan ya, latihan berkomunikasi, latihan berbicara. Sama orang di rumah boleh nih, adik, kakak, ibu, bapak gitu ya. Atau sama tetangga-tetangga, teman-teman, silahkan. Biasanya kita menjadi pendengar, coba sekali-kali kita yang menjadi pembicara gitu ya, supaya tahu nih. Soalnya kalau ngomong ini kalau nggak dilatih, kalau teman-teman cuma ngedengerin aja, belum tentu bisa diucapkan gitu ya. Jadi harus benar-benar melatih gitu, harus dilatih si si cara ngomongnya. Keluarin misalnya, "Selamat pagi." Kalau kita dengerin aja, dengerin misalnya orang ngomong kayak sekarang nih, misalnya dengerin aja kan, tapi kitanya kan nggak ngomong nih. Kita nggak tahu kemampuan bicara kita sampai mana gitu ya. Kalau apalagi nanti kalau misalnya presentasi, apakah akan sebaku itu misalnya benar-benar textbook dari itu kita hafalin betul-betul kan enggak, ya kan? Daya ingat kita kan terbatas ya, nggak mungkin nih satu lembar, satu halaman di buku atau di kertas yang akan kita presentasikan itu kita hafal semua, kan nggak mungkin, benar nggak? Ya, jadi kita harus pandai berbicara. Mungkin nanti bisa ngambil intinya apa nih, nanti baru kita improve pada saat melakukan presentasinya gitu ya. Nah, kalau kita yang tidak pandai berkomunikasi, tidak pandai mengolah kata-kata gitu ya, nah itu nanti akan menjadi sesuatu yang amat sangat sulit gitu. Makanya harus ada latihan-latihan yang ngomong nih. Yang paling klasik, paling gampang depan kaca ya. Suka ngomong depan kaca nggak nih? Mungkin ini kayaknya klasik, tapi ini amat sangat bermanfaat, percaya deh. Coba sering ngomong di depan kaca. Pasti nanti pengen lagi, oh kayaknya lu ngomongnya gini. Tapi kalau misalnya di kaca kan nggak bisa kita evaluasi ya, karena kalau udah selesai ya udah selesai. Coba pakai kamera video, direkam cara ngomongnya. Misalnya Mas Dandi nih, pura-pura jadi news anchor misalnya gitu ya, jadi pembawa berita. Selamat pagi misalnya gitu ya. Cobain ngomong. Cobain aja dulu ngomong, minimal cobain dulu. Nggak usah bahas apa-apa, cobain aja dulu misalnya baca teks gitu ya, direkam. Coba lihat cara kita bicaranya seperti apa. Nanti teman-teman bisa menentukan sendiri, wah kayaknya kurang ini deh, wah kayaknya saya kelebihannya ini deh, misalnya gitu ya. Jadi nanti tahu nih ketika misalnya teman-teman eh, melamar kerja, misalnya ya diterima, dipanggil wawancara, lolos administrasinya dulu ya biasanya ya, kemudian dipanggil wawancara, udah siap, cara ngomong udah oke, ya kan, berarti tinggal nanti si pewawancaranya yang pusing, aduh yang mana yang diterima nih semuanya bagus, misalnya gitu ya kan, kalau kitanya memang punya kompetensi. Ada yang udah pernah presentasi belum sih? Ada yang sudah pernah presentasi, mungkin marketing, ada yang pernah bekerja sebagai marketing? Ada? Boleh tunjuk tangannya? Yuk, tunjuk tangannya. Mbak Novia sudah pernah menjadi marketing? Belum. Siapa yang sudah pernah menjadi marketing? Atau customer service? Atau resepsionis? Ada? Nggak usah takut-takut. Nggak ada apa-apain kok, nggak ada ya. Sayang sekali ya, itu padahal misalnya teman-teman bisa sharing nih, karena untuk menjadi marketing itu kan bener-bener ya, harus bisa menjual gitu ya. Bener nggak? Kalau jadi marketing kan kayaknya lihat di SPG, atau nggak usah SPG deh. Teman-teman kalau ke warung nih ya, kalau ke warung, coba tanya ke ibu atau bapak yang penjaga warungnya. Beli misalnya beli beras misalnya gitu ya. Oh, beras beras yang mana nih? Berasnya ada macam-macam nih. Ada yang ini yang harganya 9.000, ini 10.000, ini misalnya 12.000, ini 20.000 misalnya gitu ya. Mereka kan hafal betul ya dengan produknya, ya kan? Mereka juga bisa menjelaskan ke kita sampai kita juga, oh yang ini harganya segini. Emang bedanya apa? Nah, nanti mereka jelasin tuh. Nah, itu mereka juga marketing yang hebat loh. Bener nggak? Coba deh ke warung, pasti tahu semua mereka menguasai produk itu. Nah, termasuk nanti kita juga harus tahu dulu nih kemampuan kita apa gitu ya, jangan sampai malah orang lain yang tahu duluan gitu ya kemampuan kita apa gitu ya, bukan berarti sombong atau mau apa ya narsis gitu, enggak ya, karena untuk melakukan wawancara nanti itu diperlukan ya, teman-teman harus tahu, jangan sampai kata si pewawancaranya, loh ini eh, Mbak ini di sini tertulisnya bisa bisa apa mengoperasikan komputer, kok Mbaknya sendiri nggak tahu, ntar kita cuma iya Bu bisa sih Bu, nah jangan sampai kayak gitu ya, mudah-mudahan nanti teman-teman udah tahu dulu nih kemampuan teman-teman pribadi apa, itu dipersiapkan untuk nanti misalnya ketemu atasan, pada saat diwawancara, pada saat presentasi kerja gitu ya. Mudah-mudahan bisa dimaksimalkan. Apalagi masih pandemi nih, banyak waktu luang gitu ya. Mudah-mudahan teman-teman bisa memaksimalkan untuk latihan. Latihan ngomong aja dulu yang seperti saya contohkan tadi, ya. Oke.
Untuk yang belum screenshot silakan di-screenshot dulu, nanti boleh di-share ke IG-nya Arsike ya, di-tag, kemudian teman-teman share ke IG-nya Arsike. Oke, silakan. Yang belum absen, silakan boleh absen terlebih dahulu. Untuk webinar kali ini saya cukupkan sekian ya. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Mungkin ilmunya ini cuma sedikit aja ya, kita cuma sharing aja gitu. Mudah-mudahan nanti teman-teman bisa mendapatkan ilmu yang lebih banyak lagi. Silakan dieksplor lagi. Pesan saya tadi cuma latihan aja ya. Latihan, latihan, dan latihan supaya kita tahu nih kira-kira oh begini loh ternyata kalau ngomong gitu ya, supaya kita tahu kemampuan kita sampai mana. Kalau kurang silakan terus ditambah lagi latihannya. Kalau misalnya sudah ah kayaknya udah cukup, oke terus diasah gitu ya supaya maksimal hasilnya nanti gitu. Oke. Jangan lupa jaga kesehatan ya. Pandeminya belum selesai, masih ada ya. Kita berdoa ya mudah-mudahan pandeminya cepat selesai supaya kita bisa beraktivitas lagi ya seperti sedia kala. Oke, terima kasih banyak atas waktunya untuk webinar kali ini. Sampai jumpa di lain kesempatan. Salam progres.